Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas UAS Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampu Bapak Teguh Yunianto MPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Lisa Rosdayanti, 2. Loni Tia Anggraini. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Bani Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi. Kekhalifahan ini berlangsung dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf yang juga menjadi khalifah atau pemimpin pertama Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan ini sering dijuluki sebagai Muawiyah I dan pernah menjabat sebagai gubernur Syam pada masa Khulafaur Rasyidin. Tepatnya yaitu pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ibu kota Bani Umayyah bertempat di Damaskus, Suriah. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus yang juga masih kerabat Utsman menuntut atas kematian Utsman. Dari perselisihan tersebut terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Peperangan tersebut dikenal sebagai Perang Siffin karena terjadi di daerah bernama Siffin. Berdirinya dinasti Umayyah dimulai dari sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat, yaitu Amul Jamaah, tahun persatuan, yakni perdamaian antara kedua kubu. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah I di Kufah. 2. Nama-nama 14 khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa. 1. Muawiyah bin Abi Sufyan. 2. Yazid bin Muawiyah. 3. Muawiyah bin Yazid. 4. Marwan bin Hakam. 5. Abdul Malik bin Marwan. 6. Walid bin Abdul Malik. 7. Sulaiman bin Abdul Malik. 8. Umar bin Abdul Aziz. 9. Yazid bin Abdul Malik. 10. Hisham bin Abdul Malik. 11. Walid bin Yazid. 12. Yazid bin Walid. 13. Ibrahim bin Walid. 14. Marwan bin Muhammad. 3. Pola pemerintahan dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun kebijakan-kebijakannya. 1. Mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi menjadi monarki atau kerajaan turun-temurun. Sistem pemerintahan ini diadopsi dari Persia dan Bizantium. Langkah awal yang diambil dalam menggunakan sistem pemerintahan adalah mengangkat putranya Yazid sebagai putra mahkota. 2. Memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, adapun kebijakan-kebijakannya. 1. Menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan di seluruh wilayah Umayyah. Kemudian mencetak mata uang secara teratur. 4. Wilayah penyebaran dinasti Umayyah. Selama masa pemerintah dinasti Umayyah, Imperium Islam berhasil memperluas wilayah sampai batas-batas yang terjauh. Wilayah yang terbentang luas itu dibagi menjadi beberapa provinsi. Masing-masing provinsi terdapat seorang gubernur yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan. Provinsi-provinsi itu adalah 1. Suriah Palestina, 2. Kufah dan Irak, 3. Basra Persia, 4. ada Armenia, 5. Hijaz, 6. Kaman dan wilayah perbatasan India, 7. Mesir, 8. Afrika Kecil, 9. Yaman, dan kawasan Arab Selatan. Adapun kemajuan dan perkembangan pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang pertama ada pemerintahan. Struktur dan administrasi pemerintahan di masa Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari masa Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah kekuasaannya yang luas dibagi ke beberapa provinsi dan dipimpin oleh gubernur yang diangkat langsung oleh Khalifah. Yang kedua ada hukum. Sistem hukum pada masa Bani Umayyah dibuat sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Badan ini terbebas dari pengaruh penguasa, terutama saat melakukan penghakiman terhadap penjabat dan melakukan pelanggaran. 3. Ada sosial. Di bidang sosial, hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka. Begitu pula terhadap negara taklukan sebagai Mesir, Persia, dan Eropa. Akhirnya lahir banyak kreativitas baru di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada ekonomi. Jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Salah satu contoh pelabuhan yang terlihat perkembangan yaitu Basrah di Teluk Persia. Di sana, perdagangan ramai dan semakin makmur. Selain itu, pada masa Bani Umayyah dicetak mata uang khusus.
Lapangan kerja juga semakin banyak dan gaji tetap mulai diterapkan sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Ekonomi yang mapan mampu mendorong terbentuknya hubungan masyarakat Muslim yang harmonis.